Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Tentunya yang sangat saya banggakan sekaligus sangat saya hormati seluruh keluarga besar SD Al-Islam 6 Al-Fajar. Tentunya dalam hal ini pertama kali yayasan, kemudian kepala madrasah, teman-teman Dewan Asatidah, tak lupa juga kepengurusan dari komite dan seluruh wali santri dari kelas 1 sampai dan kelas 5 yang tentunya tidak mungkin bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, untuk yang pertama kali izinkan saya dari matur mangayu bagyo, jazakumullah khairan katsiran. Saya mengaturkan banyak terima kasih karena saya yakin dan percaya pada hari di akhir pekan ini banyak aktivitas, pekerjaan, kegiatan yang jenengan tinggalkan untuk derek kajian parenting Islami menika. Akhirnya secara pribadi ayah bunda, saya hanya mampu mendoakan mudah-mudahan menjadi ladang pahala untuk penjenengan semuanya. Dan tentunya sebagai makhluk yang fakir, makhluk yang jauh dari kata sempurna, sudah selayaknya sepantasnya hari ini kita bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa. Karena betapa tidak, sebelum saya sowan di hadapan panjenengan, saya singgah di rumah sakit tempat saya bekerja. Begitu banyak pasien yang saya lihat di ruang ICU yang mengenakan infus, mengenakan oksigen, transfusi darah. Tadi pun ada yang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diizinkan duduk di dalam sebuah majelis yang insya Allah muliakan. Karena tidak hanya tangan dan kaki yang bersaksi di padang mahsyar, tapi kebaikan apapun yang kita lakukan di muka bumi ini, insya Allah akan menjadi saksi ketika kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabiullah, Nabi Muhammad. Dengan harapan kita semuanya kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Allahumma. Kalau aminnya keras, insya Allah utang kita lunas. Saya pikir nggak keras, berarti ada yang punya hutang ya. Apa kabar ayah bunda semuanya? Sehat? Iya. Sebelum dimulai kajian parenting menika, kata orang tak kenal maka tak sayang. Saya akan berkenalan dulu dengan penjenengan dan pangapunten, hari ini saya menghadapi orang-orang alim, orang-orang hebat yang kapasitasnya bisa jadi melebihi daripada saya. Dari awal saya matur, kalau ada kebaikan di tempat ini, insya Allah lisan saya hanya dipakai dan digunakan oleh Allah. Tapi kalau ada kesalahan itu mutlak punya saya. Saya mohon dimaafkan setulus-tulusnya. Dari Tepang, nama saya Eri Prasetya. Saya asli dari Sleman, Yogyakarta. Pekerjaan sehari-hari sebagai psikolog anak. Saya dinas di sebuah rumah sakit internasional CIH di Poli Tumbuh Kembang Anak. Kemudian yang kedua, saya juga mengajar. Saya mengajar mahasiswa di Fakultas Psikologi UNIP. Saya mengemban amanah sebagai dosen psikologi. Kemudian yang ketiga, saya juga mengemban amanah sebagai Ketua Umum KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, wilayah hukum Solo Raya. Kemudian yang keempat, saya juga mengemban amanah sebagai pimpinan Pondok Pesantren Baitul Ilmi atau Pondok Pesantren khusus anak-anak disabilitas atau anak-anak berkebutuhan khusus. Inilah kompetensi saya tentang tumbuh kembang anak. Dan terus apa yang saya sampaikan nanti terkait dengan apapun yang saya pernah alami, saya pernah temui selama 22 tahun saya menjadi psikolog. Jadi ada baiknya sebelum kita mulai kajian parenting menika, kita ucapkan basmalah bersama-sama biar Allah ridho terhadap acara yang kita gelar bersama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya minta syarat sebelum dimulai ini sebagai mukadimah. Syaratnya apa Ustaz? Saya mau tanya sama jenengan. Jenengan lenggah di rumah Allah ini kira-kira sudah dalam keadaan sadar nopo dereng? Sadar ya? Baik, saya yakin sadar. Tolong tirukan arti sadar menurut ilmu psikologi. Ini penting sekali sebagai mukadimah. Yuk pakai kerantangan. Sadar adalah, monggo. Kurang kompak. 1, 2, 3. Sadar adalah menyatunya
Kurang kompak, 1, 2, 3. Menyatunya badan dengan pikiran. Coba bareng-bareng sama saya sambil dihayati arti kata sadar. 1, 2, 3, yuk. Sadar adalah menyatunya badan dengan pikiran. Tolong diingat-ingat definisi sadar atau arti sadar menurut ilmu psikologi itu nyawijine, menyatunya antara badan dengan pikiran, itu sadar. Sekarang saya mau tanya sama jenengan, tolong jawab jujur ya. Saya percaya badan jenengan ada di sini bersama-sama saya, betul? Tapi saya nggak yakin 100% kalau pikiran jenengan ada di sini bersama-sama saya, betul? Lu kok betul, jarene mau sadar. Sadar niku artinya menyatunya badan dengan pikiran. Ada yang badannya di sini mungkin pikirannya, duh, lawuh kumot atau tubruk ya gondol kucing aja. Habis ini nanti mungkin cucian jenengan belum selesai atau apa. Maka kalau dari majelis ilmu itu syaratnya satukan badan dengan pikiran. Jangan lihat siapa yang berbicara, lihatlah apa yang dia bicarakan. Insya Allah terkadang seorang anak kecil pun dipakai Allah untuk memberikan hidayah untuk kita semuanya. Kemudian yang kedua, siapkan badan dengan pikiran, ya. Karena ini penting sekali. Ini sebagai mukadimah tak kasih tahu ya. Ada 4 huruf, A, B, C, dan D. A itu Allah, alim, menempati huruf yang pertama. Manusia itu makhluk yang paling mulia, maka menempati huruf yang kedua. B, birds, yang artinya air. Bravo, isi kehidupanmu. C, saya tinggalkan, tak tutup pakai huruf yang keempat, det atau delta. Allah izinkan manusia lahir di muka bumi, mengalami kehidupan dan sampai roh kembali pada sang Khalik. Tadi saya meninggalkan 1 huruf di tengah-tengah, huruf apa Bunda? C. C itu artinya apa Pak Heri? C itu artinya choice. Charlie, life is choice. Hidup itu pilihan. Ayo muhasabah. Dari bangun tidur saja kita sudah dihadapkan pada banyak pilihan. Jangan nunggu sare, ajeng jogging monggo, langsung ke dapur monggo, kamar mandi monggo, ataupun tidur lagi pun monggo. Resiko tanggung sendiri. Jangan tadi mau rawuh ke sini pun pilihan kok, mangkat pora itu pilihan. Iya enggak? Habis ini nanti tindak kemana pilihan. Masak apa mau jalan masak pilihan. Nanti malam sare jam berapa pilihan. Hidup itu sesungguhnya yang pilihan. Cuman sayangnya banyak di antara kita yang tidak sadar. Saya kasih contoh. Misalnya kita lagi duduk di teras bersama keluarga kita. Tiba-tiba tetangga samping rumah kita beli kendaraan baru dari dealer. Ada yang panas hatinya. Insya Allah di sini nggak ada bedanya maksudnya. Iya. Yeah. Kemudian panas tanpa ngitung pendapatan pengeluaran, akhirnya ngamprah golek utangan supaya turun kendaraan baru. Karena nggak berpikir masak-masak, maka konsekuensinya kelak di kemudian hari pasti muncul masalah. Jadi saya mau simpul secara psikologi, sebenarnya masalah itu datang atas seizin kita. Allah hanya merahmati apa yang jangan putuskan. Maka kalau hidup itu pilihan, sadarlah sesadar-sadarnya. Sadar itu ada 2 secara psikologi, mikro sama makro. Kalau mikro itu sadar setiap saat. Coba nyan persani, berapa banyak orang yang sedang menikmati makanan tapi tidak bisa merasakan enaknya makan karena pikirannya terletak bukan pada makanan. Itu mikro. Banyak orang yang sedang duduk ngobrol bersama keluarga tapi ternyata tidak nyaman dalam obrolannya karena pikirannya keluar dari keluarga. Mikro. Kalau makro itu besar. Apa itu? Sadarlah bahwa kita hambanya Allah yang kelak akan kembali kepada Allah. Lakukanlah segala sesuatu itu seperti halnya ibadah. Maka sebaik-baiknya kehidupan kita, itu kita akan melakukan kebaikan-kebaikan di muka bumi. Itu sadar besar, makro. Ya, ini sebuah konsep yang saya mintakan dengan ketika dari majelis ilmu, tolong sadar sesadar-sadar. Ben ditiru karo anak dewi. Maka teman Ustadz, kalau saya boleh matur, tolong di dalam anak itu jangan sampai ada jam dinding, karena jam dinding itu bisa mengganggu proses kesadaran. Jangankan kok siswanya, kadang gurunya saja tengok-tengok jam kok rampung-rampung jamnya seperti itu pun akan mengganggu proses kesadaran. Oke ya, ini sebagai mukadimah. Baik, ini tema cukup menarik. Saya mau sampaikan itu tentunya dampak psikis ya, bukan medis, tapi dampak psikis akibat kecanduan gadget pada anak. Ayah bunda semuanya, saya akan mengatakan nanti ada sesi tanya jawab, manfaat baik-baiknya. Sebelum saya akan membahas tentang dampak penyimpangan perilaku karena gadget ini, saya mau bersaksi. Sudah 22 tahun, alhamdulillah saya menjadi seorang psikolog. Dari tahun
tahun klien saya, pasien saya itu bukan semakin menurun, tapi semakin naik. Dan ini tentunya kami kaji. Penyebabnya apa? Kenapa banyak anak-anak mengalami penyimpangan perilaku? Karena perlu jenengan sadari bahwa anak yang mengalami autis, spektrumnya autis, itu ternyata tidak serta-merta semenjak lahir dari kandungan. Enggak. Tapi pola asuh yang salah ternyata juga bisa menyumbang adanya spektrum autis pada anak-anak. Yuk sekarang kita bahas dulu ya. Penyumbang terbesar penyimpangan perilaku pada tumbuh kembang anak itu apa saja? Pertama, penting untuk kita ketahui kalau ilmu kasih lihat kepada anak-anak. Yang pertama yaitu persiapan pernikahan itu ternyata menjadi penyumbang besar ada penyimpangan perilaku pada anak. Persiapan pernikahan. Nyun sewu tidak mengenal pacaran, ta'aruf satu sama lain. Dan saya baru mengerti ya, ternyata orang ta'aruf itu ada doanya. Saya pernah membacanya dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah. Kalau saya terjemahkan kurang lebih doanya seperti ini. Ya Robbana, ya Tuhanku, kalau memang dia jodohku tolong dekatkan padaku. Dan bukan jodohku tolong jauhkan. Dan berikanlah aku tanda-tandanya. Saya garis bawahi tentang tanda-tanda. Ini penting sekali. Yuk sekarang kita belajar tentang tanda-tanda. Dengan keluar dari rumah, lihat langit gelap, langit mendung, siap-siap membawa apa kira-kira? Payung atau jas hujan, karena jenengan bisa membaca tanda-tanda kalau langitnya sedang mendung, betul nggak? Alam, tentang tubuh. Misalnya, tenggorokan jenengan kering. Iya, itu tanda apa kira-kira? Haus. Dan saya melihat tanda-tandanya silakan diminum. Ini tanda-tandanya Pak kalau haus. Kecuali saum atau yang puasa. Mulai hari ini, seperti itu ya. Insya Allah. Kemudian, tanda tubuh yang lain apa? Misalnya jenengan demam atau panas, itu mungkin bisa jadi ada bakteri atau virus yang bersarang tubuh kita, maka kita memberikan sinyal atau demam. Sekarang kita akan tanda-tanda ini di dalam hubungan persiapan pernikahan. Kasih contoh, sepasang kekasih yang sudah lama pacaran, rupanya si laki-laki ini qadarullah selingkuh sebelum menikah. Ketahuanlah sama perempuan, akhirnya yang perempuan marah. Tapi yang laki-laki berusaha menutupi semuanya, minta maaf. Dan singkat cerita dimaafkan. Ternyata sebelum menikah, si laki-laki ini mengulang selingkuh kembali. Maaf ya, ini kalau dilanjutkan ke pernikahan, sebenarnya tanda-tanda itu sudah dilakukan oleh Allah. Karena Islam, laki-laki yang akan ketemu perempuan yang baik, dan perempuan yang baik akan ketemu laki-laki yang baik. Maka segala sesuatu ada tanda yang menyertainya. Maka kalau sudah ilmunya kasih tahu kepada anak-anak, bunda tidak melarang kamu ta'aruf, toh sudah masanya untuk menjauhkan fitnah dan sebagainya. Tapi mintalah petunjuk kepada Allah. Kalau memang jodohmu biar pakai caranya Allah, jodohmu biar dijauhkan pakai caranya Allah. Psikologi bakal nampak saat pacaran cengkre dengan tangan, sukul, pacaran saja sudah bohong dan sebagainya. Itu tanda-tanda yang dinampakkan dari awal. Ini yang pertama yang harus pahami untuk menasihati anak remaja kita, karena tantangan terbesar nanti akan semakin padat. Anak-anak remaja kita nonton drama Korea, kan mereka menganggap bahwa kehidupan romantis keluarga mereka itu seperti drama-drama Korea, padahal mungkin mereka belum pernah dihadap kene entek, gase entek dan sebagainya, ngertinya cuma yang baik saja. Jadi yang pertama secara psikis harus ada persiapan. Yang kedua, ada baiknya kita memahami filosofi atau ilmu pernikahan, baik dari yang sudah menikah atau yang pernah berjalan di dalam rumah tangga. Sekarang contoh tentang perempuan. Kita semua tahu Allah ciptakan perempuan itu dari apa? Tulang rusuk. Dan tulang rusuk pun adalah tulang rusuk yang paling bengkok, bukan tulang rusuk yang sempurna. Dan ini mengandung filosofi bagi imam nanti. Saya akan simpulkan imam yang baik seperti apa, menggunakan parenting yang suci seperti itu ya. Nah, ambil contoh tulang rusuk perempuan sekarang. Karena di sini soleha semuanya, kasih contoh istri saya. Pernah suatu ketika saya tanya kepada istri saya, Bu, gaji sudah masuk, sudah ya? Kasih ya, qadarullah. Hari itu saya servis kendaraan, uang saya kurang, Bu. Saya pulang ojek, ketemu sama istri di halaman rumah, belum masuk ke rumah. Dialah sama istri saya, ya, kok
cek kendaraanmu mana, uangku kurang buat ngambil, istri masuk ke dalam rumah. Saya berpikir istri saya akan mengambilkan uang buat saya untuk nanti ngambil kendaraan. Tapi ternyata keluar, dia membawa catatan yang panjang kepada saya tentang pengeluarannya apa saja. Disitulah saya punya ilmu, duitku nek blebung angel metu. Saya tentang bengkok tulang rusuk perempuan. Maka keperempuan dalam Al-Quran diuji harta, itu harus paham. Salah satu itu. Ya, ini bengkoknya tulang rusuk perempuan ya. Tak ambil contoh 3 saja. Ini. Kemudian yang kedua, ini misteri tentang diamnya seorang perempuan. Kami laki-laki itu sulit menerjemahkan diamnya perempuan. Karena sudah ngambek diam, masa kami laki-laki itu. Jadi kalau psikolog sempurna, enggak juga. Saya pernah ngalami juga hal yang seperti itu. Saya pernah rong dinorong begitu di istri saya. Dan padahal saya tidak pernah tahu salah saya apa. Ya. Karena saya merasa opo-opo dewi, akhirnya nyelondoh. Wes bu, sepura jaluk ngapura. Coba apa kata istri saya? Memang ngerti poyah salahmu apa? Orang ngerti. Jadi kami laki sulit menerjemahkan diamnya perempuan. Maka kalau imam tidak dewasa, ketika perempuan diam, semakin didiamkan, ini nanti akan memicu pertengkaran yang hebat. Nanti kita akan keluar imam yang baik itu kayak apa. Dan yang ketiga, kasih contoh 3 saja. Kalau saya akan hitung bengkoknya tulang perempuan, jari saya ini mungkin untuk menghitungnya ya. Tapi saya ambil 3 saja. Ya. Ini tentang bagaimana proses penciptaan seorang perempuan. Menciptakan perempuan itu dengan memanjangkan perasaannya, dipendekkannya logika. Itu perempuan. Kalau laki-laki dipanjangkan logika, dipendekkan perasaannya. Maka sebenarnya itu menyatukan antara logika dan perasaan. Lihat, terkadang ibu itu jarang menggunakan logika dan akal sehat. Ada sisi positif dan ada sisi negatif. Sisi positif contohnya, kalau anak sakit, ibu kadang nunggui berjam tanpa istirahat sekali makan. Tidak pakai logika apakah ini sakit apa enggak. Itu seorang ibu. Nah, sisi positif negatifnya saya ngalami. Ya, tamu teman saya, istri saya di depan tamu saya. Artinya apa? Dia terkadang tidak pakai logika. Lihatlah ibu luar biasa sekali. Ibu tuh kalau anak iya salah itu diundang-undang seperti itu. Tapi ibu tidak akan pernah ridho, tidak akan ikhlas jika anaknya diundang-undang ke wong termasuk garawane dhewe sing ngunekke. Betul apa betul? Ya, ini saya anggap bengkoknya tulang rusuk perempuan. Ini. Maka saya mencoba menyimpulkan imam yang baik seperti apa. Ini supaya saya menggunakan rujukan di kitab Saul Alil Qodal wa Qodal Ibnu Qayyim radhiyallahu anhu, ini sebagai rujukannya. Ternyata imam yang baik itu bukan imam yang pandai bicara. Imam yang baik itu bukan imam yang gagah perkasa. Imam itu bukan imam yang mengatur ini dan itu. Tapi justru imam yang baik itu adalah imam yang mau mengikhlaskan lelahnya untuk menjadi lilahnya. Karena tujuan terberat membangun rumah tangga, imam tidak hanya kayak anak istri, tapi bagaimana membawa istrinya ke surganya Allah. Inilah tujuan imam membentuk rumah tangga seperti itu. Maka Allah yang Maha Menatap melihat, ini menjadikan segala sesuatu yang luar biasa. Ketika imam pulang kerja lelah atau capek karena tujuannya ibadah, dia rendahkannya. Sapa orang rumah, Bu, Assalamualaikum, masa apa hari ini? Anak-anak sudah sholat belum? Apa janji Allah? Pintu akan dibuka lebar-lebar dan tidak seorang pun yang sanggup kecuali Allah sendiri. Al-Furqan 74-70 salah satunya firman. Kemudian suami merasa sok-sokan, nesok golek, kemudian marah-marah, gawe kopi, ndang masih kowe lho, lagi tak paringi rezeki sithik wae sapiah karo anak bojomu. Ndah duitmu kae ngopo? Kowe esok selingkuh ninggalke bojomu, kamu tidak ada rasa syukur. Kamu akan meninggalkan kamu dan sebagainya seperti itu. Jadi saya mau sampaikan, kenapa kadang suami sulit? Kadang suami paham, suami itu saluran berkah bagi istri. Itu konsep para Islami. Seperti itu. Jadi tugas imam itu tidak hanya menafkahi, tapi bagaimana anak istrinya ke surganya Allah, maka segala sesuatunya akan dilihat sebagai ibadah. Ini penting untuk kita kaji bareng-bareng. Maka supaya ikan itu berkah, saya kasih contohnya. Semisal jenengan kerja di seorang pejabat, tapi dengan cara nyuap. Boleh percaya, boleh tidak, dalam Islam, gaji yang jenengan terima itu jauh dari kata berkah. Karena apa? Awalnya sudah beres. Maka ini
Contoh untuk kita semuanya. Pernikahan yang syar'i itu seperti apa? Imam Ibnu Qayyim mengatakan, selesai ijab kabul disunahkan bagi laki-laki untuk apa? Mencium istrinya. Karena sebaik-baiknya pandangan adalah wanita yang dihalalkan baginya. Tidak ada perempuan yang lain kecuali perempuan yang diambil dari tulang rusuknya yang akan dia jaga. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini disunahkan bagi laki-laki selesai ijab kabul itu apa? Sholat 2 rakaat supaya landasannya bukan nafsu, landasannya bukan tapi Allah Ta'ala. Dalilnya di mana? Furqan 70. Masih hafal ini. Robbana hablana min awazina wa dzurriyyatina qurratayun wajah lil muttaqina. Mama ya Rabbana, anugerahkanlah padaku tanganku dan anak turunku nanti sebagai pacu hatiku dan jadikan aku menjadi imam atas orang yang takwa. Masya Allah. Ini dalilnya. Sekarang kita lihat ya, kalau rumah tangga kita nggak ada qurrata ayun, dampaknya apa buat anak? Yo, ilmu akhirat tak kaitkan dengan psikologi. Kisah nyata yang pernah saya lalui. Pernah suatu ketika saya didawingi kajian. Saya ngisi kajian, saya kadang sama pasangan suami istri. Ustaz, saya mau tanya, alhamdulillah setelah hidayah dari kajian menikah, alhamdulillah, bunda apa yang bisa saya bantu? Ngeten Ustaz, saya punya 3 anak. Barepe kula niku sifatnya childish, masih kayak anak-anak. Nek nyudu, emosi. Terakhir kemarin kendaraan sampai mecahi kocor rumah sebagainya. Saya tidak mengabulkan karena kendaraan yang dia pakai masih kredit. Secara ekonomi saya tidak mampu untuk mewujudkan kembali. Beda sama adik-adiknya Ustadz. Kakaknya pripun? Adiknya tuh lebih dewasa, lebih sabar daripada kakaknya. Justru ngomong adik-adik daripada kakaknya yang nomor 1. Kok bisa seperti ini? Akhirnya saya balik bertanya untuk memenuhi referensi saya menjawab pertanyaan beliau. Bu, tolong cerita sama saya. Jenengan saat anak pertama sampai anak ketiga, kondisi jiwaan jenengan seperti apa? Dan saya bantu menyimpulkan. Beliau cerita, jujur Ustadz, saat saya hamil pertama, suami saya ini belum paham menjadi imam. Lu kok sakit? Jenengan tanya piyambak. Saya tuh mbok sak ndil sak sen ndak dikasih uang. Nggak dibelonjok sama suami saya karena ada suaminya katanya. Betul Pak? Betul Ustaz. Saya punya alasan. Alasan apa? Saya itu orang merantau dari Madura nih ke kota ini yang membawa bekal seadanya dan istri dalam keadaan hamil muda. Kami kontrak dalam sebuah kompleks perumahan. Saya tidak punya pekerjaan tetap. Kalau ada orang nyuruh saya baru kerja, kalau tidak punya pekerjaan. Dan ketika saya punya penghasilan, maka untuk saya bagi 2, yang separuh untuk kami makan, yang separuh kami tabung untuk persiapan lahiran karena kami tidak punya BPJS. Itu Bapak punya alasan, Bu. Tapi kebangetan Ustadz, saya ngeluh saat Bu saja jauh-jauh dari Madura, kemudian melangi kami, saat itu ada kejadian Mas paringono duit, Ibu piye-piye ayo dieneng-eneng, dikasih uang Bu. Tapi yang uang ini dilemparkan jauh kata adab. Kemudian si ibu yang melahirkan ini bertanya, Dok, kok bojo kasar karo jojo dino-dino kowe diperlakukan seperti ini oleh suamimu? Enggak kok Bu, tenang saja. Suami saya itu enggak seperti yang ibu saya. Dia tutupi perilaku suaminya. Begitu ibu mungkor bilang sama suaminya, Mas, sampai kan yo kowe perlakukan aku koyo ngene. Ibuku sing nglairke aku, dia merasa bahwa anaknya itu terdolimi oleh tangannya seperti itu. Wes ngene yo Mas, nek memang kowe ora gelem ngoyoni aku ngenai apa sama saya, aku tak kerja. Meskipun aku hamil, aku bisa kok, tenang aja. Dia kerja Bu besok. Jualan ayam potong jam 3 pagi sampai jam 10 fajar di pinggir jalan. Sampailah lahir anak yang pertama, dia membawa luka batin yang luar biasa karena perilaku suami. Kemudian saya tanya, Bu, waktu hamil anak kedua ketiga bagaimana? Alhamdulillah, suami saya mulai belajar dewasa menjadi imam. Dari mana awalnya Bu? Suami saya itu dapat borongan bikin plafon di masjid yang belum jadi. Kalau muadzin kumandangkan derek sholat, padahal di rumah tidak mau sholat Ustaz. Kalau kajian datang mendengarkan, bahkan sampai rajin saum sunnah seperti itu. Stop. Insya Allah saya tahu jawabannya. Jawabannya apa? Tolong muhasabah. Kenapa anak pertama sama anak yang kedua ketiga? Kunci di mana? Ketenangan batin dan kedewasaan berpikir suami istri
dalam Islam disebut qurrata ayun, itu mempengaruhi atmosfer tumbuh kembang anak itu. Apapun jenengan, apapun pekerjaan jenengan, kalau rumah kita tidak dipenuhi qurrata ayun, itu pasti secara psikis, saya psikolog anak pasti mengatakan ada dampak untuk anak. Dalam Al-Quran dijelaskan anak ibunya biji. Biji itu kalau jatuh pada tanah yang subur, nutrisinya banyak, maka tanamannya akan sehat. Kalau biji itu jatuh pada tanah yang kering, apa yang terjadi? Andainya tandur mau urip, mau urip-uripan. Banyak lihat sekarang anak secara fisiknya sehat, tapi secara psikis saja. Kemarin saya ngisi kajian di sebuah sekolah di pasar ini, saya diceritakan ada anak kelas 5 SD, itu kalau gambar gantungan, segera mau gantung diri. Kemudian ditemukan sama saya tanya, nangis apa nak? Saya sudah jengkel karena bapak ibu setiap hari bertengkar. Saya hidup dalam sebuah neraka seperti itu. Itu secara psikis anak-anak. Jadi qurrata ayun itu akan mempengaruhi atmosfer tumbuh kembang anak. Itu yang pertama. Jadi jangan sepelekan. Jadi sebenarnya secara parenting semacam ini, itu kalau bisa yang hadir istri. Kalau bisa suami istri. Karena banyak yang bersaksi sama saya. Saya ditunggu itu di Mojosongo, itu 3 pasangan. Untung Pak Eri saya kajian parenting. Kenapa? Kemarin saya sudah mau menang istri saya, tapi saya pernah paham kalau istri saya itu tusuk yang paling bengkok, Masya Allah. Nah, nanti tolong untuk Ustadz, kemudian kalau mengadakan parenting, sedianya istri. Karena apa? Parenting itu nggak bisa sang saja mendapatkan seperti itu. Baik, kemudian saya akan lanjutkan kembali ya, penyebab perilaku menyimpang anak yang lain itu apa? Yang ingat ya, yang pertama tadi karena apa? Tidak ada apa, Bu? Qurrata. Oke. Sebentar. Suara saya sampai nggak ke belakang ya? Sampai ya. Oke. Sekarang yang kedua. Penyebab perilaku menyimpang pada anak itu karena apa? Ini kenangan seorang ibu saat hamil. Saya mau jelaskan. Ibu sama anak itu punya chemistry, ikatan batin yang kuat. Yang dalam bahasa psikologi dengan istilah limbik ini. Saya contoh chemistry supaya tidak menjadi jempol. Saya mau tanya nih Bu, misalnya ibu saat ini ada di fase menyusui anak, lagi menyusui anak. Ibu punya banyak pikiran, ibu punya banyak masalah. Pertanyaan saya, kira-kira berpengaruh nggak dengan anak yang jenengan susui? Rewel nggak dia? Lu ini kenapa ya Ustadz? Apa karena jin? Bukan, karena jin. Jinnya yang jenengan di sana. Ya. Nah ini karena apa Ustadz? Saya jelaskan secara medis ya. Sama-sama kita bisa dakwah. Ya, ketika manusia tremor, itu banyak masalah. Otak manusia itu kan memproduksi yang namanya 3 hormon apa saja. Tirukan ya biar tahu ilmunya. Endorfin, kortisol, adrenalin. Tanda ya 1, 2, 3. Endorfin, kortisol dan adrenalin. 3 reaksi senyawa kimia. Salah satunya akan menghasilkan yang namanya asam klorida. Padahal lambung jenengan itu tidak ada asam kloridanya pemberian dari Allah. Masya Allah, Allah itu luar biasa sekali. Tujuannya atau kok harus ada asam kloridanya? Karena sewayah-wayah siwanginya itu darah katutan bakteri atau virus, maka asam klorida itu yang akan membinasakannya. Itu. Tapi ketika berlebihan jadi masalah. Segala sesuatu berlebihan jadi masalah. Contohnya apa? Ini banter. Gastritis, esophagus, reflux. Ini kalau di kamera kopi, lambung jenengan sudah luka. Ngunjuk kopi, reflux. Darah banten, reflux. Darah pedas, reflux. Pikirannya banter, reflux. Kalau refluxnya ke paru-paru, sesek. Kalau reflux jantung, psikosefenia, anxiety, cemas. Sekarang pasien saya anxiety banyak Bu. Terdengar suara adzan ketakutan. Ada orang insomnia nggak bisa tidur karena takut siksa kubur seperti apa dan sebagainya. Banyak yang alami seperti ini. Lantas apa hubungannya ibu yang susu? Ini hubungannya. Air susu ibu itu produksinya terganggu. Seandainya mengedek atau kalau keluar ora enak rasanya, maka rewel. Ini penjelasannya bukan jin. Paham ya? Jadi besok lagi kalau kayak itu jangan disarankan untuk golek godhong gedoyo, godhong nopo, tinggun rapi payudara, nggak usah.
ken mawon atusan ewan pirang-pirang ben ayem-ayem pikirane. Karena sumber masalah ada pada pikiran. Kuncinya ada di situ, ketenangan ya. Ini. Maka sebenarnya kesembuhan kita ini terletak sugesti kita. Kalau kita yakin Allah kasih sembuh, sembuh. Itu sebuah untuk bagi yang saya berbagi itu ya. Nah, itu di luar kandungan. Apalagi ketika di dalam kandungan yang masih jadi satu dengan rahim orang ibu. Melalui tali plasenta seorang ibu, ikatan batin itu kuat banget. Ya. Saya pernah melakukan disertasi atau riset sebanyak 25 ibu hamil. Saya ambil sampel ada seorang napi perempuan, jadi ini narapidana di dalam penjara dalam keadaan hamil. Jelas pikiran antar anak di rumah dan dia dalam keadaan hamil. Kedua, tak ambil contoh di panti rehabilitasi. Ada anak hamil karena narkosa, orang ODGJ hamil dan sebagainya. Rata-rata 25 hamil itu secara psikis bermasalah semuanya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Mereka, anak-anak itu lahirnya normal seperti bayi-bayi pada umumnya. Tapi yang aneh, ya ketika tumbuh dan berkembang. Ternyata spektrum menghantui anak-anak 25 yang saya riset ini. Disitulah saya menyimpulkan, rahim yang taat kepada Allah akan menghasilkan anak-anak yang taat kepada Allah. Maka, kalau jangan tanya ke saya, mendingan kita telat menikah, tapi kita mendapatkan pasangan yang berkualitas daripada buru-buru menikah, tapi anak dalam kandungan sudah korban. Ini satu konsekuensi pernikahan di usia dini. Jadi hati-hati, perilaku yang menyimpang dua itu karena semenjak dalam kandungan, anak ini sudah membawa psikis dari ibunya yang gendong, itu ada masalah seperti itu. Paham ya? Nanti kalau tidak jelas akan masuk ke sesi tanya jawab. Ini yang kedua. Sekarang yang ketiga, kita akan cari tahu penyebab perilaku anak menyimpang berikutnya karena ini ilmu medis saya diajarkan. Tentang apa itu? Tentang harta yang syubhat, harta yang haram yang dimakan seorang ibu pada saat hamil. Itu ternyata berpengaruh pada tumbuh kembang anak kita. Kok bisa? Nyon sewu. Saya lupa kalau saya punya Allah yang maha hebat. Jadi kadang saya menentukan, oke Bu, ini terapinya okupasi 3 bulan. Oke Bu, ini terapinya bicara 3 bulan. Saya lupa bahwa saya punya Allah yang maha segala. Apa yang saya akan meleset 2 bulan lebih, 3 bulan lebih. Apa itu semuanya? Nah, saya diajar kahanan. Ceritanya begini. Ada 4 ustadz pamong atau wali kelas itu menemui saya, Ustadz, bagaimana kami 4 ustadz pamong resign dari sekolah ini atau mengeluarkan santri baru itu. Kenapa saya harus mengeluarkan santri baru itu? Ini videonya. Saya dikasih videonya. Ternyata ketika anak ini anak tiba-tiba emosinya tanpa sebab, dia itu suka mukul temannya, ngeludahi wajah temannya atau pakai penggaris mukuli. Ini namanya sindrom Yakob. Butuh penanganan yang serius. Kami kecolongan saat itu. Nah, kemudian saya sowan ke Abi Uminya. Bi Umi, pangapunten, sepertinya saya harus memulangkan Anda karena Ustadz Pamong punya kompetensi untuk mendampingi anak yang sindrom Yakob. Beliau tertawa. Saya sudah menebak Ustadz. Loh kenapa? Soalnya sudah 9 pondok mengeluarkan anak saya dan ini mau yang ke-10 sepertinya. Nah, kemudian saya coba membantu mengangkat akar masalahnya. Saya tanya pada ini. Jadi kalau yang interview sama psikolog, terutama di tumbuh kembang anak, pasti yang ditanya tentang lahirnya. Normal apa besar itu berpengaruh. Normal atau pakai dipakai itu berpengaruh. Sama HP duluan mana, sampai berapa lama itu berpengaruh. Nanti sudah lahir, itu kalau panas sering step apa enggak, misen apa enggak, itu berpengaruh. Jadi kami coba cari tahu penyebabnya apa. Satu sindrom itu belum tentu sumbernya sama. Ini. Ternyata kami menemukan apa-apa dan keluarganya alhamdulillah hidupnya takut Allah. Tapi tidak disangka-sangka, waktu saya mau pamit pulang, saya lihat ada sebuah gedung yang namanya anak. Penasaran saya tanya, Pak Bu, kenapa kok nama gedung itu nama seperti nama Ananda? Sebagai pengeling-eling Ustadz, itu anak saya satu-satunya. Saya punya usaha simpan pinjam. Ustadz, saya pinjam brosur. Bukan saya semuci-suci, ternyata ada produk knowledge itu yang ternyata merugikan masyarakat. Berbekal brosur ini, saya
dengan ulama, orang-orang yang kompetensi di situ. Kemudian ulama apa? Ini riba Ustadz. Punya si wali santri. Tolong bilang sama wali santri itu untuk menghentikan usahanya. Wah, saya tidak berani. Karena itu bukan kompetensi saya. Ini. Kalau jangan tidak berani, masa jangan membiarkan sebuah dosa. Itu yang membuat bisa tidur. Besoknya saya telepon orang tuanya. Abi Umi Pangapunten, sepertinya saya tetap mempertahankan anak di pondok. Cuman saya minta syarat. Syarat apa Ustadz? Tolong hentikan usahanya dengan beliau. Loh, apa hubungannya usaha saya sama anak saya? Pun ngeten mawon, tak sowan sama ulama yang akan menikah. Nah, tak hukum ganti ulamanya. Kayak saya nggak mau katakan ulama yang saya ajak untuk menjelaskan tentang hukum riba. Insyaallah. Saya pikir beliau marah, tapi di luar juga beliau mengatakan, jazakallah Ustaz, hari ini saya dapat pencerahan dan saya minta waktu 2 minggu untuk menghentikan usaha saya. Ternyata hari ke-6 saya pun saat kajian di Malang. Ustaz, di mana saya di Malang? Nanti mampir ya Ustaz kalau pulang. Saya pulang, usahanya benar-benar sisa pinjamannya diikhlaskan. Kemudian di situ dibangunlah sebuah pertokoan untuk usaha anak-anak yatim. Masya Allah. Kemudian saya berani bersaksi. Anak yang mau saya keluarkan menikah, saya pantau pakai kamera CCTV. Kalau tengah malam itu dia bangun sendiri untuk sholat sepertiga malam dan membangunkan teman-temannya. Ini yang nampak dari CCTV saya. Yang kedua, kalau menjelang adzan, mic-nya masjid dipegang selalu, jangan sampai ada yang adzan kecuali dirinya yang adzan. Ini. Kemudian yang ketiga, Masya Allah, ini yang saya heran, hal justru tercepat angkatannya dia, justru anak penyandang sindrom metabolik atau sindrom Yakob ini berangsur terpulih. Karena apa? Disitulah Allah berfirman, nasabnya sudah diputus sama Allah sebagai sumber-sumber syubhat sudah putus. Maka kalau sampai punya anak yang sulit dinasihati, bisa jadi ada sumber yang syubhat, ada sumber yang haram yang masih mengalir kepada darahnya anak kita. Akhirnya saya tanya para ulama, dijelaskan, benar Ustaz, ingat, orang yang namanya tobat belum tentu nasyuha, orang dzikir belum tentu khusyuk. Jadi bapak ibunya selingkuh sebagai contoh, tidak ketahuan, maka anak-anaknya nanti itu akan mengalami kebinasaan daripada pendapat orang tuanya. Ternyata secara medis ada, Bu. Contoh ya, jenengan tidak punya keturunan kembar, tapi pasangan jenengan punya keturunan kembar, maka nasabnya dengan berpeluang turunan kembar. Itu nasab. Contoh lagi, jenengan tidak punya keturunan diabetes, tapi pasangan jenengan punya keturunan diabetes, maka nasabnya anak berpeluang punya keturunan diabetes. Itu nasab. Dan kemarin waktu saya ngisi kajian, ada seorang menghentikan kawah saya, Ustadz berhenti sebentar. Kenapa Pak? Persis apa dan kata, belum lama ini, minggu yang lalu, saya ditampar anak saya di pipi kanan saya, dan saya teringat, ternyata dulu pernah menampar bapak saya di pipi saya, tapnya terbayar. Mengerikan tentang ini. Kalau bapaknya pernah penjara, pun bisa penjara yang sama. Putuskan nasab, berapa putuskan nasab? Perbaiki hubunganmu dengan orang tuamu, Allah perbaiki hubunganmu dengan anak-anak. Itu sebab tidak beda. Perbaiki hubungan dulu, maka Allah perbaiki hubunganmu dengan anak-anak. Pakai reportnya. Ini. Yang kedua, pernah sedekahlah bapak atas itu sampai sekian umurmu, kamu perlu di atas nama putuskan nasab. Ini syar'i. Jadi mana? Kita Qaul Alil Masail Qadal Imam Ibnu Qayyim ini tentang penyimpangan perilaku etika karena nasab. Silakan bisa dikembangkan, ditanya jawab. Sekarang tantangan terbesar di peradaban ini kata Imam Ibnu Qayyim itu ini yang syar'i ya. Bentuk perjuangan yang merajalela. Dan kita sampaikan, apapun pendidikan jenengan saat ini, apapun pekerjaan jenengan saat ini, ayo bermuhasabah. Jika anak kita masih ada yang tidak bohong sama kita, itu berarti tandanya gagalnya kita mendidik anak. Silahkan cari tahu jawabannya. Sekarang kita akan coba mencerna penyebab bohong itu apa. Lagi saya mengembalikan pada diri kita masing-masing. Yuk sekarang kita cari tahu penyebab bohong itu apa. Ingat, ilmu psikologi mengatakan sekali anak bohong tidak ketahuan, maka akan muncul kebohongan-kebohongan berikutnya, membuat maksiat-maksiat yang
Kita cari tahu anak bohong. Ayah tentunya masih ingat saat anak-anak kita belajar di rumah, dapat tugas tentang PR ulangan harian, apalagi kemarin anak-anak virtual atau Zoom, dapat tugas ustadz ustazah, kemudian anak mengerjakan rumah. Saya mau tanya jujur ya, apa yang mengerjakannya? Iya, aplikasi PR iya, Google iya, kalkulator iya, betul nggak? Maka jangan heran segala sesuatu kalau dikerjakan di rumah itu nilainya jauh lebih hebat daripada ketika dikerjakan di depan gurunya. Kita akan telaah babnya. Sebelum kita telaah, tak kasih ilustrasi. Ilustrasinya seperti ini. Suatu hari ada seorang sedang melihat kupu-kupu keluar dari kepompong atau apa. Dia merasa kasihan. Kok kayaknya kupu-kupu ini susah banget keluar dari kepompong atau apa. Anak ini berniat menolong. Maka dia ambil gunting untuk memotong kepompong ini pelan-pelan. Krek, krek, krek. Apa yang terjadi? Kupu-kupu ini jatuh ke tanah. Nggak mati, cuman selamanya kupu-kupu ini akan merayap terus nggak terbang sampai mati. Loh kenapa Ustadz? Wong dia punya bisa terbang? Karena sesungguhnya saat kupu-kupu ini kesulitan, Allah izinkan sayapnya dipakai untuk mendorong dari dalam. Dia lama-lama otot sayapnya terlatih dan kuat, menyobek dengan alam, dan dia bisa terbang dengan gagah dadahnya. Dan ini sama dengan anak-anak. Kita perhatikan. Kalau anak dapat tugas, dapat PR, dapat tugas apa saja dari gurunya, yang mengerjakan ibunya, mengerjakan guru, yang mengerjakan kalkulator, yang mengerjakan aplikasi PR, maaf sekali. Itu sama saja, jenengan sedang potong sayap-sayapnya anak. Ini hasilnya. Sempurna seperti itu. Tapi pegang kata saya, kupu-kupu ini tidak pernah bisa apa-apa. Ini terjadi di peradaban ibu. Tanpa kata. Maka anak kadang supaya tidak dimarahi ibunya, kelas dia di kelas dia nyontek, dia dikurang karena takut sama orang tuanya, seperti itu. Ini awal mula petaka ini jadi. Perlu saya sampaikan, sesungguhnya kalau anak-anak kita dapat yang tidak sempurna dari ustadz ustazah, bukan berarti ustadz ustazah itu membenci anak-anak kita, tidak. Mereka sedang menanamkan aspek intelektual, aspek kejujuran dan sebagainya. Coba sekarang saya mau tanya jenengan kalau secara nafsu sebagai ibu suka membentak anak, suka memberikan punishment kepada anak, apakah jenengan sedang membenci anak? Jenengan tahu nggak apa Allah menggerakkan seorang ibu atau bapak seperti ini kepada anak? Karena Allah paling tahu, Bu. Kelak di kemudian hari anak kita pasti tumbuh berkembang di kelas. Mungkin dia akan sosialisasi dengan teman, mungkin dengan masyarakat. Bisa jadi dia akan difitnah orang, bisa jadi akan dibunuh orang. Tapi mentalnya terlatih dari rumah, insya Allah punya cara untuk bebas dari segala masalah karena mentalnya kuat. Tapi kalau anak dipuji-puji, disanjung-sanjung, lihat secara mental, baru sedikit nangis, laporan sama orang tuanya. Jangan tahu pel itu rasanya kasihan luar biasa. Jadi sesungguhnya rasa cinta itu tidak diungkapkan dengan kata-kata sayang. Saya ambil contoh realnya bahasa cinta, yaitu hubungannya kakak dan adik. Kakak dan adik itu kalau kadang saling berantem, bertengkar satu sama lain. Coba nyan pisah satu sama lain, mesti golei di antara mereka. Dan secara ilmu psikologi, ketika kakak dan adik terkadang waktu kecilnya berantem, justru gedenya dia akan melindungi, karena tahu kalau adiknya disakiti itu pasti dia lemah dengan itu semuanya. Itu bahasa cinta. Sama cintanya Allah sama kita. Ingat, sifat Allah satunya apa? Al-Ghadib, yaitu zat yang cemburu. Cinta dunia kita melebihi kepada cintanya Allah, Allah akan uji kepada kita semuanya. Dalilnya di mana Ustadz? Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Ayat 155 Allah berfirman apa? Akan datang waktu aku akan menguji iman. Kamu kehilangan harta benda, orang-orang yang sayangi akan satu sama aku berikan penyakit untuk dan seterusnya. Berikanlah kabar cita bagi orang-orang yang sabar. Masya Allah. Orang-orang yang sabar. Sekarang contoh penyakit. Ayo muhasabah. Setelah sakit, Bu, kita paling lemah di tempat tidur. Anak-anak yang kecil mendekat kita, Bunda cepat sembuh, Bunda, ayo cepat bermain. Perlinanglah air mata kita. Ketika suami dan anak dalam tidur, tengah malam ambil air wudhu, sujud perlinangan air mata, berlama-lama kepada Allah supaya Allah angkat penyakit kita. Tapi saat kita tidak sakit, lihat, kadang ada kualitasnya sama sekali. Itu ya, alhamdulillah terkadang kita nggak sholat juga. Apakah
sakit sampai sholat kita ini berkualitas. Jadi sesungguhnya kalau mencintai hambanya, maka hamba akan didatangkan dengan berlinang mata dan berlama-lama di hadapan Allah. Itu cara Allah mencintai hambanya. Maka pintu ujian banyak akan pintu surga. 8 pintu aroyan, jangan bakal diuji melalui pintu anak, pintu suami, rezeki, pintu kesehatan, pintu apa saja. Maka itu akan datangkan kepada Allah yang menjadi orang-orang pemenang seperti itu. Nah, ini beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Nah, saya kasih kisah nyata ya Bu. Belum lama ini, saya pulang kerja, menunjukkan jam 2. Saya melewati ruang ICU. Ada seorang ibu yang sedang menangis, saya sapa. Bu, ibu kenapa kok nangis? Suami saya Ustaz. Suami kenapa? Suami saya itu jam 9 pagi operasi. Tapi sampai jam 2 ini ngamuk, alat medisnya disepeti dan sebagainya. Singkat cerita, saya masuk ke ruangan pasien. Saya ngobrol, Pak, kenapa kok Bapak nggak mau operasi? Bapak belum siap. Lillahi ta'ala, lahir batin saya siap operasi Ustaz. Saya siap operasi. Ada yang membuat saya kecewa. Apa Pak? Pelayanan rumah sakit? Enggak. Sama dokternya? Enggak. Sama rumah? Enggak. Lah apa Pak? 2 minggu yang lalu, saya diponis kena kanker. Saya hubungi anak-anak saya. Len, Bapak kena kanker. Kue do mulia ya. Dino Rebo jam ini Bapak harus dioperasi. Kancani Bapak. Lagian Bapak wis kangen karo anak-anak karo putu. Insya Allah. Gawe hari Selasa sampai malam. Diteleponi anak satu persatu belum datang. Anak satu, Nak, kamu kok belum datang? Pulang apa enggak? Maaf Pak, saya bisa pulang, pekerjaan saya banyak. Pak butuh uang apa? Saya transfer hari ini. Itu anak yang pertama, pengusaha yang sukses. Yang kedua, pengusaha properti di Singapura, anak perempuan. Dok, Mas Murai mulai ki, kowe mulai ya, Dok, ngancani bapak, bojomu karo anakmu jaan. Sakit Pak, pekerjaan saya tidak bisa saya tinggalkan. Saya transfer ke rekening bapak, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Itu anak kedua. Ketiga, Gile, ini pengusaha kelapa sawit di Kalimantan. Le, masmu karo Mbak Yumu raiso mulai, kue mulai ya le ngancani bapak operasi, mboten sakit Pak. Saya bisa pulang. Saya sudah telepon sama ibu. Saya sudah transfer duit, mudah-mudahan bisa digunakan sebaik-baiknya ya Pak. Masya Allah. Bapak ini nangis. Saya peluk bapak ini tremor. Anak-anak nggak bisa dampingi semua ya Pak Sipu. Apa beliau ke saya? Dok, saya tuh merasa gagal dalam mendidik anak. Loh, anak-anak sukses semua loh Pak. Gitu. Iya. Tapi saya gagal mendidik. Kenapa kok Bapak ngerti kok kayak gitu? Saya teringat waktu anak saya lahir bayi bang, tak gendong memandangkan kalimat tauhid telinganya supaya harapan saya sebagai anak-anakku kelak bisa tidur mendem jerutu merapai wong tua. Tapi hari ini ketika saya berkalah dengan maut, tidak ada satu anak pun yang ada di samping saya. Dan apa kata beliau? Saya gagal dalam mendidik anak. Padahal tiga-tiga anaknya sukses semuanya. Pulang pekerjaan saya nangis berlinang air mata. Karena apa? Belum bisa tak. Saya mendapati anak ketika ibu bawa ke pemakaman, anak nangis-nangis, tapi tidak sempat nyolatkan jenazah ibu, tidak sempat melihat wajah yang akhir. Lihat tengah-tengah masyarakat sekarang banyak kejadian yang kayak gitu. Apa kita besok bakal seperti itu? Jadi saya nggak pernah hibtah, saya nggak pernah iri dengan anak yang punya segudang prestasi, sukses jadi apa saja, tapi ternyata karakternya gagal. Orang tuanya. Saya taruh hormat, saya angkat topi kepada anak-anak dari keluarga sederhana yang anak-anak itu bisa memberikan mahkota-mahkota yang indah pada orang tuanya di surga. Mau jadi apa saja silahkan, terserah. Jadi yang saya irikan ketika jenengan bisa mendidik anak soleh maupun soleh. Karena apa? Selesai sholat, saya membaca Al-Quran, saya membaca hadis di situ dan membuat saya nangis lagi. Jadi saya dapat hidayah luar biasa sekali dari ilmu yang saya dapatkan. Saya hadis ayat musuh, mungkin pernah ini ayat ini favorit banget ya, luar biasa sekali. Singkat cerita, ada di saat itu Rasulullah dan para sahabat. Rasulullah bertanya begini para sahabat, para sahabat, tahu kalian yang disebut mandul? Para sahabat menjawab, Rasul, bukan mandul orang tua yang tidak punya anak, bukan sahabat. Lantas mandul itu apa? Ketahuilah, mandul itu adalah orang tua yang memiliki anak, tapi orang tua tersebut tidak mampu menjadikan anaknya soleh-solehah dan bermanfaat bagi Allah. Itu yang disebut mandul. Ayat kedua ini yang membuat saya nangis. Apa itu?
Ternyata tidak semua doa anak itu mustajab atau dikabulkan sama Allah, kecuali anak ini hatinya waladun solihun, anak yang maupun soleh. Ayo mas apa? Naudzubillah min dzalik. Misalnya kita punya anak ahli maksiat, sholat ndak mau, kawene minum khamr rono rene, yang membohongi kita, berani sama kita. Hari ini kita dipundet mengenai Allah Subhanahu wa taala dan mereka kita menyolat kita. Itu donga kita. Ternyata dia bisa menyebabkan kita karena doanya dia tidak menolong, karena hidupnya tidak akan waladun syihun. Ibaratnya sinar matahari yang oleh Allah, maka sinar matahari yang kembali ke bumi. Mendoakan dirinya sendiri tidak disanggupkan, apalagi mendoakan orang lain. Ini yang takut. Mau jadi apa terserah. Mau dosen mau jadi apa terserah. Tapi tujuan kita menciptakan akhlak yang mulia, yang kelak doa-doa kita rindukan ketika kita ternyata berhasil di nyazab nanti. Inilah renungan bagi kita pada hari ini senantiasa. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang penyimpangan perilaku cukup banyak sekali. Saya nanti akan jeda sejenak untuk menyampaikan materi saya tentang akibat kecanduan HP. Tapi saya minta sama jenengan interaktif, 1, 2, 3 penanya, manfaatkan sebaik-baiknya. Ayo, jangan kalau ketemu sama saya di rumah sakit, orang atau saya ketemu. Nah, di sini gratis, jangan silahkan tanya tentang tumbuh kembang. Silahkan angkat tanganmu, insya Allah menjadi dakwah bagi kita semuanya. Monggo pembawa acara atau moderator bisa moderatori tanya jawab di sesi yang pertama ini. Silahkan. Boleh. Ya, silakan kumpulkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Besar maksudnya. Iya. Saya punya 2 orang anak, yang satu itu hanya ABL-nya maksudnya. Coba
Kalau jangan punya anak lahir langsung gampang sore-sore ya semua. Karena dapatkan pahala lebaran kan. Ya kalau kita punya anak langsung lahirnya semuanya kue, dari mana kita dapatkan pahala kesabaran? Oke, nanti saya sudah. Oke. Ya. Yang lain silakan. Ujung sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana tanya enggak? Tangan-tangan. Oh iya. Gimana? Sudah? Yang belum nanti saya kasih kesempatan. Insyaallah. Nanti saya kasih nomor WA saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pernikahan berikutnya. Ya. Caranya berapa? Nampak jenengan itu galak. Bukan dahulu ya, karena saya psikolog itu diajarkan karakter orang dari wajah. Saya tampung dulu 3 pertanyaan. Ada pertanyaan yang kira-kira urgent banget, saya tambahkan satu lagi. Silakan ya, supaya tidak penasaran. Satu lagi.
kasih. Waalaikumsalam. Yang berobat. Baik. Subhanallah, ini pertanyaan yang biasa. Saya akan simpulkan dan step saya akan kupas satu. Saya pinjam kertas, Mas. Coba. Mari kita lihat, saya 8 dan ini gambaran fitrahnya anak. Sangat dalam ilmu-ilmu parenting, dalam Al-Qur'an juga dijelaskan anak itu fitrahnya bagaikan selembar kertas putih yang polos. Mari kita lihat apa yang terjadi saat ini pada anaknya. Misalnya, jadi tidak paham bahwa strategi marahi anak itu ada, tidak waton dan sebagainya. Ketika sampai anak loro atine nangis kesesek, ini yang terjadi pada anak. Jadi butuh ilmu. Ya. Kedua, tadi saya katakan ada kurota ayun, rumah tangganya cumrah terus bentrok, anak tidak ada damainya keduanya. Ini yang terjadi. Dan yang paling parah itu broken home. Tidak pernah mendapatkan kasih dari bapak, atau dikasih bapak, atau mungkin tidak pernah dikasih sama ibu. Yang tahu ini yang terjadi. Dan jenengan meminta kertas ini sempurna seperti tadi. Bisa nggak kira? Ya, ini kacamata kami sebagai psikolog. Saat ini itu banyak orang tua yang mengantarkan anak ke ustadz-ustadzah sudah dalam keadaan seperti ini. Sekarang kisah nyata. Belum lama ini menjumpai, ini tahun kemarin ya, ada anak 6 itu berangkat gendong tas besar. Jam sudah menunjukkan jam 8 kurang seperempat. Mas anak ini telat sekolah. Saya ngesen kiri tak sapa mas, yo kalau kamu mohon om, aku berangkat. Kamu kenapa? Senang. Loh, ini ujian akhir. Iya, tapi aku berangkat. Saya berburu sama. Saya marah-marah, tak jelaskan pada dia nangis. Sebenarnya hari ini mau berangkat, tapi saya nyari ibu saya. Ibumu kemana? Tadi malam bertengkar sama bapak, ibu disuruh pergi sama bapak dari rumah. Bajunya ibu buang di halaman, aku nggak bisa tolong ibu karena aku dikunci sama bapak di kamarku. Baru pagi tadi aku berangkat sama bapak, baju-bajunya ibu tak ambili, kemudian aku pergi tanpa sama bapak, cari rumah tetangga-tetangga nggak ada yang rumah nggak ada. Nah ini nangis, kasihan ibuku om, ibuku di mana? Ibuku makan apa? Ibu nggak sempat pakai hijab, ibuku. Saya pun nangis, Bu. Allah, saya nangis itu saya peluk anak itu. Kemudian saya tawar, yo tak bantu nyari ibumu sampai ketemu yo. Dia punya adab, enggak om, aku bisa nyari. Enggak le, kamu masih terlalu kecil untuk ini semuanya. Agak mau, tapi syarat-syarat apa? Yuk ke sekolah dulu, ikut ujian sampai kamu enggak ujian, repot nanti ujian susu. Nanti enggak tak antar sekolah, pengawal mengizinkan masuk. Barulah dia duduk di meja paling depan. Itu letter L. Saya di ruangan guru menyaksikan ini lembar jawab anak sampai diganti berkali-kali. Karena apa? Basah air mata. Singkat cerita ya, saya di misi akhir usana di sekolah itu. Saya sama Ustadz kepala. Ustadz, saya mau tanya nilai anak ini gimana? Kok antum nanya sama apa dan sebagainya? Coba beliau masuk gitu. Singkatnya mengambil map, dia nggak ada nilainya sama sekali. Saya cerita, hari Senin saya ketemu sama anak ini di pinggir jalan bawa baju-baju ibunya dan kepala sekolah ini nangis. Saya tanya kenapa kok jenengan nangis? Enggak Ustaz. Anak ini dari kelas 4 secara real itu umum. Tidak pernah dia tidak mendapatkan juara. Tapi di akhir ini nggak ada nilai yang bisa saya konversi karena kehadirannya ada, dia nggak pernah mau mengajarkan sama sekali. Macet seperti itu. Dengan tahu kita Ustaz ini bekerja mati-matian pendidikan. Tapi kalau rumah jenengan seperti ini, jangan sekali nyalakan kepala sekolah, jangan sekali nyalakan guru dan sebagainya. Naik dulu rumah tangga jenengan. Itu kuncinya. Sekolah itu hanya lantaran tujuan. Sekolah itu seperti buku.
Apa yang kita lakukan Ustadz? Kita lakukan yang benar. Jadilah yang lurus supaya bayangannya ikut lurus. Jangan sampai menuntut bayangannya lurus, kok bendanya bengkok, nggak bisa. Jenengan dawuh anak sholat ning ora gelem sholat bisa. Jenengan anak karakter mulia tapi karakternya tidak mulia, enggak bisa. Lurus bendanya dulu, maka bayangannya pun akan ikut lurus. Ada pahala itu dibayarkan saat ini dan ada pahala yang dibayarkan nanti ketika kita di dunia. Contohnya apa? Keistiqomahan dalam ibadah. Ya Allah, abi umi itu meskipun dan capek hujan kalau datang ke masjid untuk memakmurkan, Masya Allah. Begitu anak ingat, maka hanya itu mengalir tanpa putus itu. Ada pahala yang dibayarkan nanti atas kesetiaan kepada Allah. Dan ada pahala yang dibayarkan saat ini. Itu mendidik anak. Jadi komah bersyukur. Jadikan benda yang lurus supaya bayangannya lurus. Jangan pernah meminta bayangannya lurus sementara bendanya bengkok, enggak bisa. Jadi pertanyaan dengan tadi untuk yang pertama pas, ya. Sebenarnya sesar maupun tidak sesar, vakum maupun tidak vakum, itu pada perkembangan anak itu akan mengalami ujiannya sendiri. Mengalami ujiannya sendiri-sendiri. Cuman itu ilmu titik dari kami psikolog untuk mencari penyimpangan perilaku. Ini jangan sampai diamin menjadi sebuah pembenaran. Oh, nek sesar dia mesti menyimpang. Tidak, saya katakan. Itu sebagai referensi saya, kami psikolog untuk mencari, bukan semata-mata kok itu harus menyimpang, tidak sepenuhnya. Ini makanya nih, bunda-bunda semua, saya matur sama Ustadz Ketua akan mencoba mewakamkan diri saya. Insya Allah ada MO nanti. Jenengan akan bertemu dengan saya secara pribadi dengan anak untuk assessment. Ada 5 orang psikolog yang saya kirim termasuk saya. Nah, jenengan bisa ngobrol di ruangan tertutup dan hasilnya private. Saya mencoba membantu apa yang jadi masalah jenengan. Setuju tidak kira-kira? Ya, kalau pas ada acara ini jangan lupa ajak suami jenengan biar sama-sama punya pemahaman pertama jika ada waktu yang luang. Ini awal mula MOU saya di kepala tadi sudah saya ngomong, kemudian nanti bisa merealisasikan uang. Jadi pemahaman itu saya garis bawahi yang jenengan yang stabil saja, karena dari ibu yang ditakutinya, tapi jadilah ibu yang disegani. Segani itu lebih mengarah ke dalam, tapi kalau dia akan menjadikan produk-produk anak kita pada diri kita. Saya potong itu. Mana yang tanya tadi? Jenengan ya? Sudah? Jadi kalau enggak ini saya kasih waktu untuk diskusi pada saat berikutnya. Yang kedua, tadi mana yang tanya? Mana? Saya nggak bisa lihat. Tadi pertanyaannya. Sebenarnya kapasitas untuk menjawab ini, karena saya bukan lulusan pesantren. Saya mendirikan pondok itu karena meninggal anak dan istri saya. Jadi saya satu-satunya meninggal, saya meninggal, akhirnya saya mendirikan pondok karena saya harus pengarah-pengarah murid. Gitu. Jadi saya belajar semua. Gini loh, saya itu dapat, saya itu pernah ada di titik nggak mati. Selama 1 tahun, saya kehilangan anak dan istri. Tadi saya cerita sama Ustaz kemarin. Dapat hidayah sederhana. Di rumah saya Sleman sana ada kajian Ahad pagi yang isi seorang ulama yang hebat, Anggum Ustaz Arifin Ilham dari pondok pesantren di Gunung sana. Beliau menceritakan manusia padang mahsyar dibagi 2 golongan, ahlul musibah dan ahlul afiyah. Ahlul musibah itu golongan orang yang semasa hidupnya selalu mendapati ujian dan ujian. Yang diuji semenjak dalam keadaan air berkembang khusus, ada yang diuji dalam perjalanan waktu hidup, itu ahlul musibah. Kalau ahlul afiyah itu golongan orang yang selalu mendapat kemudahan-kemudahan Allah, maka diujilah mereka dengan hal bersifat istidrat. Jadi mereka lupa waktu untuk lupa sedekah seperti itu. Nah, ketika di padang mahsyar Allah menegakkan misannya, timbangannya, kemudian makan di padang mahsyar Allah berfirman, "Usuk hisab terlalu
musibah, dan kemudian malaikat menyayar sesungguhnya dosa dari karena kau hisab saat mereka hidup di dunia. Apa Allah? Musibah atarifuni, kamu mengenal aku enggak alul musibah? Ya Allah, aku mengenal engkau. Saya bersaksi, dulu aku buta, aku bisu, aku menderita, aku miskin. Antum masih ingat enggak doa Nabi Ayub? Kita Nabi Ayub tahu, Nabi Ayub Nabi yang Masya Allah diuji dengan penyakit, ditinggalkan istri. Tapi apa Nabi Ayub? Ya Allah, hamba ridho dengan kemampuanmu, asal engkau tidak berpaling sedikit pun daripada aku. Insya Allah. Itu ketetapan yang luar biasa. Jadi ketika bersaksi Allah, udkhul jannata manzilah abiyah tanpa syirat al mustaqim. Tanpa syirat. Yang membuat saya tarik karena pondok pesantren sebenarnya ayat ini. Karena saya tahu sholat saya itu apa tidak oleh Allah, karena para ulama baik manusia itu manusia yang memberikan manfaat untuk orang lain. Termasuk saat ini, jangan mendengarkan alhamdulillah, hendak mendengarkan saya pun hendak apa-apa. Saya sedang menuntut sama sekali. Karena sisa akhir umur saya ini, saya hanya ingin yang terbaik menjadi living legacy. Itu aja. Jadi, nyun sewu, tinggal niat bersedekah. Tapi kalau menurut saya, afdal niatkan yang pertama itu kata para ulama yang pernah saya dengar untuk memutus nas. Dalilnya mana? Riwayat Muslim, satunya begitu sedekah atas nama bapak ibu dalam hati, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian al-fatihah 3 kali untuk bapak menipu almarhum atau almarhumah. Insya Allah itu salah satu memutus nasab. Tapi kalau kita bicara nasab, ini materi berdiri sendiri dan ada ulama yang memang paham dengan ini semuanya. Jawaban saya. Yang ketiga. Baik, iya. Saya juga yatim semua 2,5 tahun. Jadi 2,5 bulan. Jadi wajah bapak kayak apa itu kayak nggak ngerti saya itu. Jadi hidup saya itu sebenarnya banyak perjalanan-perjalanan yang luar biasa yang pernah saya lalui. Dan saya sebenarnya kalau mau minta sama kenapa engkau lahirkan aku dalam keadaan saya tidak punya bapak seperti teman-temanku yang lainnya. Jadi saya jadi anak yatim itu kayak apa? Ya. Kemudian tip ya supaya syar'i ini dasar di kitab Sifa'il Masail Qadal wa Qadal Imam Qayyim radhiyallahu anhu. Jadi apapun konsep jenengan mau nasihati dan mendekati anak, yang pertama saya ajarkan pada bunda-bunda semuanya. Kata Imam Ibnu Qayyim, jangan pernah meninggalkan adab. Islam itu agama yang paling detail tentang adab. Orang minum ada adabnya nggak dalam Islam? Oke. Orang makan dalam ada adabnya nggak? Orang bicara. Coba saya matur sama seperti ini. Tapi wajah saya selingkan ke sana. Sopan ya. Dan sudah terangkan saat lihat seberapa ibu-ibu yang jadi anak podo-podonya. Oh, kalau ngomongin anak, Isa kalau ngomongin anak, mbak ngomongin anak, betul atau betul? Iya. Ini udah digenapi nih. Saya tahu tujuannya itu ambil gawian nang rampung, nasihat nang rampung ya kan? Jangan tahu kan rekam di otaknya anak. Wes biasa nombok ngono kae. Masuk ke kanan dan keluar telinga kiri. Jadi di sini kita luruskan. Yang jadi masalah itu sebenarnya bukan nasihatnya, tapi kata Imam Ibnu Qayyim, cara memberikan nasihat ini loh yang ditinggalkan saat ini. Beda. Kalau sekolah di sekolah yang punya agama sama anda itu di sini. Orang ngomong itu ada adabnya. Maka di Indonesia ada fakultas ilmu komunikasi, ada fakultas ilmu ngobrol. Karena tidak sama komunikasi ngobrol. Itu ya. Jadi awal DWC sudah dipastikan tidak bad mood ya. Itu. Baru nanti masyarakat ibu baik itu kan inner beauty kan. Cantik karena facial, bukan karena perawatan tapi luar dalam itu cantik. Insyaallah itu tipnya. Nanti tak bagi tips semuanya. Nanti jenengan tidak orang untuk materi lagi dari
Oke, yang terakhir silahkan. Tadi apa? Anak bergaul. Baik. Tidak ada istilah terlanjur. Terlanjur itu hanya bagi orang pesimis. Jadilah optimis. Satu, ajarkan anak berdamai dengan ketidaksempurnaan. Karena angin ini berembus tidak dengan kehendak hati kita. Siapa menggerakkan arah angin? Allah SWT. Mari kita tes diri sendiri. Misal, jenengan pulang jam berapa Ustaz? Anak-anak pulang jam berapa biasanya? 1:30 ya. Pulang jam 1:30. Jenengan jemput dari jam 1:01. Ternyata 1:30 Ustaz-Ustaznya belum mengeluarkan karena tanggung ada koreksi umpamanya. Muncul berapa jam? Boleh percaya boleh tidak. Ini wajah orang tua itu serape nak disawang kabeh. Sing perengat cemberut dan sebagainya. Anak gendong tas metu ke sekolah. Arep cerita mbok ning delok ora mbok sing kaya buta cerita. Karena apa? Kita belum belajar berdamai dengan tidak sempurna. Paham? Orang semua keinginan kita harus terpenuhi, Bu. Yang membedakan kita orang dewasa sama tidak itu di sini loh letaknya. Keajaiban di sini loh. Dewasa nggak bisa diukur dari umur, tapi bagaimana cara-cara dia menyelesaikan masalah. Orang dewasa masalah biasa, yang biasa apa? Dia punya respon yang luar biasa terhadap masalahnya atau cara pandang terhadap masalahnya. Yang punya masalah masih ngamuk, masih nangis, masih teriak, tidak baik belajar sikap lebih dalam memahami diri sendiri. Berarti level jenengan, maaf ya, bisa jadi masalahnya. Iya. Tapi kalau anak kecil diajar kahanan, nyun sewu, seorang diri, bukan yang saya jatuhkan nama atau meninggikan di hadapan sama sekali. Saya kelas SD, kemudian pulang rumahnya ibu, di situ ada anak-anak bapak, jadi kakak tiri ya, sama bapak. Qadarullah ibu saya nggak ada. Mereka lakukan bakso sekali. Harapan saya sebagai anak SD, aku mesti dibully kayak anak-anak bapak, tapi saya tidak dibelikan sama sekali. Jangan tahu waktu pulang dari rumahnya bapak ibu ke rumahnya Simba, berlinanglah air mata saya. Sekarang saya bisa kesimpulan, itulah cara Allah menguatkan iman saya dan mental. Coba kalau saya kepenak terus, mungkin saya nggak bisa dakwah di hadapan panjenengan saat ini. Saya pelaku yang ibu. Jangan kalau kehilangan orang-orang yang saya pernah alami, ibu. Kalau pernah kehilangan asa, saya pernah mengalami kehilangan asa. Jadi tidak tema saja yang saya berikan panjenengan, saya pelaku. Pedih saya apa? Terus anak untuk berdamai dengan hal-hal yang salah, contohnya apa? Selama ini kalau anak ulang tahun selalu dirayakan ke tempat-tempat yang mewah, seolah orang tua itu berduit semuanya. Pernah nggak kita ajarkan anak untuk memberi? Suatu saat mungkin ada rezeki berbagi dengan yatim yang mereka tidak pintar, justru kado itu dikasihkan sama mereka. Kenapa kok mereka kasih? Karena mereka mungkin tidak pernah merasakan apa yang adik rasakan. Itu bukan budaya kita yang seperti itu. Budaya kita ajarkan anak memberi, bukan ajarkan anak minta. Itu sebuah kehormatan dalam sebuah Islam ini. Apa yang ini yang saya sampaikan pada panjenengan ini sebuah gambaran nyata dalam rumah tangga kita. Jadi ajarkan anak berdamai dengan ketidaksempurnaan. Yang terakhir dari saya, ini sebenarnya materi saya masih panjang. Ngapunten Ustaz, saya nggak bisa membedah materi dampak gadget terhadap anak tumbuh kembang. Itu waktunya tidak mungkin. Hanya dampak terhadap tumbuh kembang tidak menyentuh sama sekali bahkan. Ini ya, mudah-mudahan nanti di ACC rekomendasi kita kerjasama dengan sekolah. Nanti part 2 saya akan lanjutkan setelah saya melakukan penelitian terhadap putra-putra semua. Jadi putra jenengan
nanti saya akan asesmen. Ada nggak anak-anak yang terkena bipolar disorder, sindrom parsial, sindrom metabolik itu karena handphone. Jadi nanti ustazah atau kepala, tapi saya sebagai psikolog yang melakukan asesmen terhadap putra-putra ini. Jadi kalau ada hasil apa, itu saya menggunakan sebuah parameter, bukan ngatur. Jadi mudah-mudahan kita bisa ketemu kembali. Nanti saya paparkan setelah mungkin untuk putra-putra jenengan dilanjutkan dengan interview sama saya. Biayanya berapa? Wonten. Nek jenengan tanya Ustaz Taufik di SD Muhammad II Kauman itu apa biayanya? Tapi kalau untuk jenengan nanti ketemu sama tim psikologi ono rezeki yo rela, ora yo ora apa-apa. Karena sifat kami dakwah. Ya. Monggo manfaatkan momentum ini, belum tentu tahun ada. Ya. Itu nanti jenengan akan dihadapi sama seorang psikolog, seorang psikiater. Kalau perlu ajak jenengan konsultasi lah. Satu orang kasih waktu 10 sampai 15 menit dalam tertutup. Bisa bertemu dengan saya. Sanggup ya? Setuju? Setuju, Ustaz. Tinggal merealisasi nanti waktunya. Sebagai penutup, saya advis sama jenengan, kata Imam Ibnu Qayyim ini, didilah anakmu sesuai dengan tingkat peradaban yang terjadi saat ini. Berpesan, wariskanlah 3 perkara ini sebelum kita diwafatkan sama Allah, supaya anak kita dididik sukses dunia, sukses akhirat. Apa saja itu? Yang pertama, wariskan pada anak-anak kita yang namanya intelektual atau bahasa asingnya intellectual quotient. Apa itu? Tolong sekolah anak, majarkan anak sampai anak tidak sekolah, biar ilmu-ilmu yang didapatkan selamatkan dia dari dunia akhiratnya nanti. Dia bakal paham mana yang batil, dia paham mana yang hak. Itu karena dari ilmu dari ustadz-ustadzah yang ditransferkan kepada anak-anak. Masuk di dalamnya tepat waktu SPP. Ya. Jadi tolong nek bayar SPP ya jadi tunda-tunda. Itu karena sekolah ini juga membutuhkan fasilitas segala sesuatunya. Siap? Oke. Itu 2%. Yang kedua, wariskanlah kepada anak-anak yang namanya kecerdasan emosional atau pastinya emotional quotient EQ 30%. Nama Ustaz itu ajar anak unggah adab, etika, sopan santun, tata krama itu masuk dalam kecerdasan emosional. Bagaimana dia matur sama ibunya, bagaimana dia matur sama bapaknya, bagaimana adab ini harus ada pada anak-anak kita. Itu 30%. Bahkan Rasul mengajarkan tentang semuanya. Saya jabarkan panjang waktu. Yang ketiga, waris kepada anak-anak kita yang namanya kecerdasan spiritual atau bahasa asingnya spiritual quotient. Ini porsinya 50%. Contoh apa niku? Ajarkan anak ini takut sama Allah. Dia takut sama Allah. Ajarkan anak beribadah. Kalau saya cuma 100, IQ 20, IQ 30, SQ 50, pas. Pertanyaan saya, bisa enggak kita di dunia itu hanya mengandalkan satu jenis kecerdasan intelektual apa enggak? Prakteknya di negeri Konoha ini banyak yang bisa. Lihat ya, ada oknum pejabat negara yang korupsi. Secara intelektual mereka ijazahnya luar biasa, tapi mungkin hidupnya belum dilingkupi kecerdasan spiritual, menganggap Allah tidak lihat, maka korupsi itu terjadi. Kalau sesungguhnya ini takut sama Allah, akan mungkin ada korupsi di Indonesia ini. Pertanyaan yang terakhir, bisa tidak kita hidup di itu hanya mengandalkan satu jenis kecerdasan spiritual? 50 ini bisa nggak? Nggak bisa. Jangan sholat 5 waktu, sholat tahajud iya, tapi nyentuh pemalas. Saat jangan lapar, kemudian mau makan, loh kok aku sego, tak berhasil, lu kok beras untek, gelar sajadah, wudu bermunajat, ya Rabbana turunkanlah beras kental di depan. Mungkin apa tidak? Tidak mungkin. Doa itu doa penting, tapi doa tanpa usaha itu namanya konyol. Bahasa donya kabeh sesuk tangi nyuwun ya Allah, paringono kopi pisang goreng hari ini. Lah kalau kita dikasih, kita nggak orang-orang yang bersyukur, harinya gampang. Ya, air segelas itu bermanfaat di orang yang puasa. Waduh, nasi
Semangat banget itu. Ya, kerja keras penting, perlu. Kerja keras tanpa doa itu namanya sombong. Kalian tahu nggak ciri orang sombong di hadapan Allah itu apa? Orang sombong itu perlu pamer jabatannya, ngetoknya pangkat. Orang sombong itu tidak perlu pamer handphonenya, tidak perlu pamerkan perhiasannya, tidak perlu pamerkan kendaraannya. Ciri orang sombong itu apa, Ustaz? Dia tidak pernah meletakkan untuk sujud di hadapan Allah, itu kesombongan. Maka ajaran saya sama jenengan, ayo pun ibadah. Perkorongnya di itu urusan Allah. Sing penting sujud menembak ya supaya dipun oleh Allah gelap. Orang yang sudah diwafatkan Allah memperbaiki ibadahnya, tapi yang kita dikasih nafas kita sia-siakan. Ibadah jadilah lurus kita. Allahumma amin. Baik, sebelum saya tutup, saya kasih sebuah video. Jangan lupa mendoakan anak dimanapun anak berada. Doa ibu itu doa yang mustajab. Di rumah sakit tempat saya bekerja 6 tahun yang lalu, ada seorang anak dinyatakan sudah meninggal karena jantungnya bocor. Tapi begitu ibunya masuk ruang ICU dan mengirim jenazah anak ini, lalu ibu ini berdoa kepada Allah, mengucap doa, air mata ibu ini menetes pada mulut dan tangan dari jenazah anaknya. Allahu Akbar, anak ini hidup kembali. Kita saksikan dahsyatnya kekuatan doa mampu mengubah takdir. Tak lama kemudian sang anak pun bernapas kembali dan menangis. Subhanallah. Ini dia videonya. Mudah-mudahan inspirasi kita semuanya. Mohon izin berdiri. Iya, kedua anak itu kembar. Yang satu ini meninggal karena jantungnya bocor. Ini yang dan saat ibunya masuk ruang ICU, anaknya sudah dinyatakan meninggal selama 2 jam. Jenazah akan dibawa. Awal mulanya ibu ditabah, nggak nangis, tapi lama-lama nggak kuat lihat jenazah anaknya, dia nangis. Ini dokter yang menanganinya, dia mengangkat jenazah anak ini, dia pandangi wajah anak ini dan penuh haru, dia peluk jenazah anak ini dengan kasih sayang, tidak respon sama sekali, dan suaminya mengingat istri, ikhlas anak kita, kata suaminya, dengan penuh percaya diri. Istrinya mengatakan, inilah kekuatan iman. Apakah engkau tidur wahai anakku sayang? Bangunlah nak, ini ibumu. Ya Allah, sempurnakan kebahagiaanku dan bangunkan anakku. Lihat air matanya mengalir dan netes, tangannya bergerak. Kita zoom lagi ya. Air mata netes ke mulut. Allah. Anak ini hidup kembali. Perawatnya bingung. Dokternya sujud. Allahu Akbar. Dahsyatnya kekuatan doa bisa mengubah takdir. Jangan pernah berhenti berdoa. Itu supaya kerendahan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita pejamkan mata, kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan Allah ijabah apa yang kita inginkan untuk rumah tangga kita. Maka kita tinggalkan sejenak pikiran kita supaya kita pantas masuk alam nyazat. Mari tengadakan tangan, izinkan saya memimpin untuk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Duhai Zat yang menatap, Zat yang maha melihat, yang pandai membaca isi hati kami, pikiran kami, ya Rahim, ini kami bersyukur kepada perjalanan panjang usia kami terhenti sejenak untuk bermuhasabah. Apapun yang sudah kami alami, kami evaluasi. Mungkin sewaktu kecil kami pernah durhaka kepada Bapak dan Ibu. Seandainya Bapak Ibu ada di sini, ingin kami katakan, Pak, Bu, inilah aku anakmu yang sudah menjadi orang tua. Dulu mungkin kami pernah sama Bapak Ibu, bentak Bapak Ibu. Saat ini kami merasa ketika anak-anak melakukan pada kami sakit rasanya. Bapak Ibu pasti sakit juga saat saya bentak Bapak atau Ibu. Kami berikan doa yang terbaik untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah menghadap Allah, ya Allah, berikan tempat yang terbaik untuk Bapak dan Ibu. Dan jika Bapak Ibu masih ada di dunia ini, tolong ya Allah jaga kesehatannya, kemudian berikan penghiburan yang terbaik untuk Bapak dan Ibu kami. Dan ya Rabb, kami doakan untuk anak-anak kami. Jadikan anak kami hati waladun yang kelak mereka kami nanti ketika kami ke surga di alam barsyah nanti. Dan ya Allah, kami mohon
terangkanlah masa depannya. Kemudian berikan akhlak yang mulia kepada anak-anak kami. Dan untuk pasangan kami dan rumah tangga kami, barokahlah rumah kami, adakan jannah untuk kami. Tempat kami bisa tersenyum, bahagia, bercanda bersama-sama. Ya Allah ya Rabb, keluarga inilah yang kami pilih. Dan bahkan kami mohon, kumpulkanlah di kampung akhiratmu kelak nanti dengan orang-orang yang kami kagumi dan orang yang kami sayangi. Wabil khusus kami akan di tempat ini ada yang terpisah karena maut, apakah anaknya, pasangannya atau orang tuanya, maka ampunilah dosanya ketika lapang kuburnya dan terimalah amal ibadahnya. Dan suatu saat nanti pun pasti kami akan kembali ke pangkuan Allah. Izinkan ketika kami kembali ke pangkuanmu dalam keadaan husnul khotimah, orang-orang yang kau menangkan jalanmu. Ya Allah ya Rabb, kami juga doakan siapapun di tempat ini yang sedang kau uji rumah tangga kami, apakah kami saat ini sedang mengalami perselisihan, perselingkuhan, masalah ekonomi atau apapun masalah kami, ya Rahman ya Rahim, tolong luruskan jalan hidup kami supaya panggilan kami hanya ibadah saja kepadamu, maka barokahlah apa yang kami lakukan. Dan ya Allah ya Rabb, kami juga doakan siapapun yang sedang sakit di tempat ini, angkatlah penyakitnya, karena Engkau adalah dokter di atas segala dokter, obat di atas segala obat. Dan siapapun yang sedang berkesusahan, tolong angkat derajatnya ya Allah dari waktu ke waktu dengan ilmu yang Kau berikan kepada mereka. Maha suci Engkau ya Allah dengan segala firman-Mu. Dan untuk yang terakhir kami doakan siapapun yang memudahkan urusan kami di tempat ini, kami bicara tentang taman-taman surga, mudahkanlah urusan mereka baik dunia maupun akhirat mereka. Maha suci Engkau ya Allah dengan segala firman-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Silakan boleh peluk temannya kanan kirinya, kasih semangat, jabat tangan boleh. Silakan kasih semangat, hebat ya. Insyaallah kita menjadi orang-orang kuat untuk anak-anak kita. Lepaskan saja emosinya. Ya, kalau pengen nangis nangis aja, lepaskan bebannya seperti itu. Insyaallah jauh lebih. Ayah bunda semuanya, sebelum saya tutup, saya akan kasih lihat video aktivitas pondok pesantren saya, di mana ini adalah anak-anak penyandang disabilitas yang ada di Sleman, Yogyakarta. Ya, inilah pondok pesantren kami, namanya Baitul Ilmi. 92% anak-anak kami itu rata-rata dibuang sama orang tuanya. Mereka tidak tahu siapa orang tuanya. Mereka tidak pernah minta handphone. Tidak tahu mall itu kayak apa. Tidak pernah minta piknik. Tidak pernah minta baju baru. Ini yang saya sebut ahlul muslah. Ahli-ahlinya muslah. Yang dipilih sama Allah untuk menjadinya surga. Maka saya sebut Baitul Ilmi. Siapapun yang menjumpai anak-anak ini mendapatkan ilmu kesabaran yang luar biasa. Mereka tidak pernah mengeluh. Mereka tidak pernah menghujat Allah. Kita kasih kesempurnaan. Kadang mengeluh tentang anak-anak, mengeluh tentang ekonomi kita. Belajar dan belajar lagi. Jadi orang-orang taqwa, orang istiqomah, orang-orang tawadhu di jalannya Allah. Mohon doa restunya, saya dikasih kesehatan, dikasih kekuatan untuk berdakwah, untuk ngomong. Anak yang tidak sedikit, hampir 800-an ya, yang dititipkan pada saya. Mereka tidak ada bayar, siapa yang bayar mereka ini. Jadi kalau secara matematika gaji saya nggak akan sanggup menghidupi mereka, tapi banyak hamba-hamba Allah yang peduli. Di rumah kalau punya porsi bekas tidak pakai, silakan salurkan, karena masih banyak anak-anak kami yang belum akan datang, prosedurnya lama. Kalau di rumah ada kursi yang tidak terpakai, silakan kirimkan produk kami. Insya Allah menjadi berat selama roda itu dimakan dan digunakan seperti itu. Dan jadi kalau mau mundur mohon izin Ustaz, kalau ada yang mau berberkah untuk pondok, mudah-mudahan berkah dunia akhirat. Jangan lupa ini ahlul bapak. Kalau mau bersedekah itu bisa kasih nama bapak atau ibu, nanti pulang sholat rakaat Al-Fatihah 3 kali. Saya dari pesantren. Saya akhiri dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya.
Ya, untuk Ustaz silakan berdiri. Kita akan memberikan kenang-kenangan berupa sertifikat. Sertifikat ini juga saya akan berikan pada teman-teman guru semuanya untuk memberikan nama kepada saya. Insya Allah sertifikat ini akan ada manfaatnya untuk penjenengan semuanya. Tepuk tangan sekali lagi untuk teman-teman. Ya, ini untuk yang pertama kali saya berikan pada kepala sekolah. Monggo Ustaz. Silakan kita lihat kamera dari sekolah seperti ini megangnya. Laporan kita seperti ya, sebentar lihat kamera, Ustaz, lihat kamera. Ya. Baik, bismillah. Demikian ayah bunda semuanya, ini tak kasih nomor WhatsApp saya ya, tak kasih nomor WA saya. Ini nomor WA mana tadi Mas? Nomor WA saya tampilkan. Kalau mau konsultasi dari rumah, monggo boleh. Tapi jawaban saya biasanya ba'da Isya. Jadi ba'da Isya saya benar-benar bisa duduk untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan tumbuh kembang. Insya Allah nanti saya akan jadwalkan dengan Ustadz Kepala Sekolah kapan asesmen. Minta kalau bisa asesmen di jeda terima rapot ya. Jadi pada saat terima rapot nanti ada kegiatan setelah selesai pas liburan. Jadi jangan longgar, kita bisa berbagi untuk jalan semuanya. Sekali lagi demikian yang bisa saya aturkan. Kalau ada salahnya mohon maaf. Saya akhiri. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.